Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kuliah open source sudah masuk kepada minggu yang keempat, minggu pertemuan yang keempat. Kita akan mempelajari di dalam opensource.com apa itu BAS. Kita buka dulu Google Translate-nya. Oke. Kita pilih di sini, kita kopikan dulu. Oke. Apa itu BAS? BAS-nya pakai ini ya, what is BAS gitu ya. Jadi pada terminal sistem operasi, kalau di Windows itu command prompt, tapi kalau kita Linux, kemarin kita belajar Linux. Tapi kalau di dalam Linux itu kita buka melalui terminal. Nah, ketika komputer itu boot, kernel di dalam sistem operasi itu mengenali semua perangkat keras fisik, memungkinkan setiap komponen berbicara satu sama lain dan diatur oleh beberapa perangkat lunak dasar. Serangkaian instruksi dasar komputer yang membuatnya menyala dan dalam keadaan aman, mengaktifkan kipas dalam mencegah panas berlebih, menggunakan subsistem untuk memantau ruang disk, dan seterusnya ya, proses-proses yang ada di dalam komputer saat dihidupkan. Ini yang dilakukan sama komputer, mereka akan menarik oven konveksi di sini. Kalau di sini dinamakan convection oven. Nah, para ilmuwan komputer ini mengembangkan sebuah sel di dalam komputer Unix. Jadi komputer pertama kali itu sistem operasinya adalah Unix ya, yang beroperasi di luar kernel atau sekitar kernel seperti shell di alam, memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer setiap kali mereka ingin. Itu merupakan perkembangan yang menarik pada saat orang memasukkan kartu kepada komputer untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Dari semua hard drive yang tersedia, BAS ini adalah salah satu yang paling populer, paling kuat, dan paling ramah. Jadi kalau saya mengatakan core di dalam sistem operasi, yaitu kernel ini, untuk bisa mengenali semua perangkat kerasnya, memungkinkan setiap komponen untuk berbicara satu sama lain, mereka menggunakan pemrograman BAS. Selain Python, selain bahasa C. Bahasa pemrograman, kita mengatakan BAS itu digunakan di semua bahasa pemrograman. Nah, ini NT ya, dasarnya Windows itu NT ya. BAS ini merupakan aplikasi ya mahasiswa semuanya. Saat semua terminal menggunakan, kita akses menggunakan terminal, ya, kita itu menjalankan shell BAS-nya. Di mana nanti Anda ini disambut dengan prompt yang merupakan simbol, biasanya dolar. Nah, simbolisasi dolar itu disebut dengan prompt, yang menunjukkan bahwa sel sedang menunggu input skrip-skrip yang akan kita instruksikan ke dalam terminal tersebut. Tentu saja, ini apa yang ingin Anda ketikkan di sana. Ini mungkin tidak user friendly mahasiswa semuanya. Tapi sebenarnya ini adalah representasi yang sangat ringkas dari banyak konotasi di sekitar istilah BAS.
Bagi banyak pengguna baru, saudara yang mungkin langsung mengenali grafis ya, tanpa bekerja menggunakan script, tidak ada pemisahan antara konsep Bash dan konsep Linux atau Unix. Ini adalah pepatah layar hitam dengan teks hijau. Maksudnya pepatah ini dia menggunakan teks ya, basisnya itu teks. Jadi pada saat Anda menginstal Linux itu nanti biasanya memilih diinstal grafisnya atau tidak. Nah, biasanya kalau server-server itu tidak menginstal grafisnya karena kinerjanya memang semuanya by instruksi yang ada dikerjakan di terminal. Nah, terminal itu biasanya adalah back-end-nya di dalam tools yang nanti kita gunakan sebagai interface antara programmer dengan mesin. Penggabungan shell bash dengan perintah yang Anda ketikkan di dalam shell ini penting untuk dipahami. Bash merupakan sebuah aplikasi dan tugas utamanya adalah menjalankan aplikasi lain. Nah, bayangkan itu. Dia itu bahasa pemrograman. Jadi itu nanti kalau saudara buka kernelnya Linux itu ada .sh. Nah, itu adalah extension dari bash. Nah, di dalam bash itu perintahnya, bentuk-bentuknya perintah. Apakah nanti diinstal, apakah nanti di looping, dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam pemrograman bash. Nah, mempelajari bash, kita konteksnya mempelajari sistem operasi yang kita jalankan tanpa mengetahui perintah. Tidak banyak yang dapat Anda lakukan dengan bash. Kalau Anda tidak mengetahui perintah-perintahnya, ya kita tidak dapat melakukan instruksinya. Nah, di Linux dan Unix, sebagian besar ini perintah disimpan secara default di direktori sistem. Nah, itu bin. /usr/bin. Secara alami, bash tidak mengetahui perintah-perintah ini lebih dari yang Anda ketahui secara alami dalam bahasa Klingon. Klingon. Klingon words. Saat Anda mengeluarkan perintah ke bash, menginstruksikan ke dalam bash ya, yaitu bahasa pemrograman, bash akan mencari direktori tertentu di dalam sistem Anda untuk melihat apakah ada perintah seperti itu. Jika perintah itu ada, maka bash menjalankan direktori tertentu di dalam sistem saudara. Bash merupakan perintah dan biasanya merupakan perintah default yang dijalankan saat saudara membuka jendela terminal atau masuk ke konsol teks. Untuk mengetahui di mana ada perintah sistem saudara termasuk bash, kita lihat perintah which di terminal. Which di terminal itu maksudnya bash mana yang digunakan. Nah, berada di direktori tersebut bashnya. Nah, kalau which ls itu untuk direktori ls terletak di mana di sana. Beberapa perintah dibangun ke dalam bash, sebagian besar perintah bawaan khusus untuk script bash atau pengaturan lingkungan tidak tingkat rendah, tetapi beberapa berguna secara universal seperti mengubah direktori. Nah, ini kita lihat nih. Perintah bawaan tidak muncul saat Anda mencarinya karena tidak ada jalur eksekusi yang biasa dilakukan. Nah, di sini dikatakan which no cdin di dalam bash-nya. Nah, mereka masih tersedia karena mereka dibangun di bash, dan bash adalah yang Anda jalankan. Nah, sebagian besar distribusi Linux dan Unix modern menyediakan shell bash secara default. Mereka melakukan ini karena bash sudah terkenal dan memiliki beberapa fungsi kenyamanan yang tidak dimiliki shell lain. Beberapa sistem menggunakan shell lain secara default. Untuk mengetahui saudara menjalankan shell bash, saudara dapat menggunakan perintah echo bersama dengan variabel khusus yang mewakili nama proses yang sedang berjalan. Nah, ini echo-nya 0 ini. Jika Anda tidak menjalankan bash, tapi Anda ingin mencoba, saudara mungkin dapat mengunduh dan menginstal bash dari perangkat lunak, repository perangkat lunak. Ya, ini biasanya di aplikasinya Chocolate itu untuk Windows, Homebrew untuk Mac OS. Jika semuanya gagal, kunjungi Beranda Bash untuk informasi lebih lanjut. Beranda Bash.
Cannot translate. Belanda bus. Mana Belanda bus? Ini bus homepage. Bekerja di dalam bus. Nah, tadi sudah saya katakan bus merupakan antarmuka yang sah untuk komputer saudara, tidak hanya untuk admin server dan pemrogram. Ini bisa berupa desktop saudara, pengolah kata Anda, aplikasi pengeditan grafis. Jadi memang semuanya dilakukan di dalam terminal kalau nanti berbasiskan teks. Nah, ini homepage-nya bus nih kita lihat. Nah, ini ya. GNU Bus. Tuh, ada konsel. Nanti ekstensinya adalah KSH, CSHL, CSH ekstensinya. Wah, ini improvement yang ditawarkan dari bus, command line editing, unlimited size, command history, kontrol pekerjaannya, shell function and aliases. Wah, ini bisa juga diinstal ini. Nah, ini perintah-perintah di dalam documentation. Nah, itu ya. Nah, ratusan perintah yang tersedia untuk Linux dan Unix mungkin mengejutkan betapa beragamnya perintah tersebut. Misalnya dapat mengubah ukuran dan memotong foto tanpa pernah membuka foto di penampil editor. Nah, ini caranya ini. Ini caranya. Memutar musik, perintah OGG, wah ini perintah-perintahnya baru semua ini. Secara teks ini ya, mahasiswa semuanya ya. MPG 321 mengkonversinya ke dalam SOX, menyesuaikan dan mengedit video dengan FFmpeg, mengedit teks dengan Emacs atau Vim atau Nano, nah, boleh itu. V, nah itu. Kalau V itu V modifikasi ya. Vim. Nah itu. Script bus, salah satu alasan bus dianggap sangat kuat adalah karena skripnya. Jadi kita harus memang hafal skripnya. Apapun yang Anda dapat ketikkan ke bus secara manual, Anda juga dapat membuat daftar dalam file teks biasa dan meminta bus menjalankan untuk saudara. Nah, saudara dapat membuat skrip, perintah, dan meminta komputer saudara menjalankan saat Anda cenderung melakukan hal-hal yang lebih penting. Karena hampir semua yang ada di Linux berjalan di atas shell bus. Hampir semua yang ada di Linux dituliskan melalui bus. Jadi inti dari sistem operasi Linux memang semuanya berada pemrograman bus. Meskipun Anda pengecualian untuk ini, aplikasi grafis nih, script OS, Anda bisa membuka puluhan ribu kemungkinan fungsi yang dapat Anda wujudkan di komputer tanpa melakukannya sendiri. Ini CP itu copy ya, untuk gambarnya ke direktori ini. Nah, ini ya, bisa saudara lihat di sana. Mempelajari bus bagaimanapun adalah tentang memahami bagaimana perintah sederhana seperti dapat meningkatkan otomatisasi ya. Jika file TMP PNG tidak ada, maka skrip gagal. Jika skrip ini merupakan komponen kunci untuk misalnya situs blog yang memerlukan gambar baru setiap hari, sehingga gambar header khusus dapat dibuat, maka kegagalan skrip dapat menyebabkan kesalahan besar di tempat lain. Seorang pengguna yang mengetahui bus dapat menambahkan ketahanan menggunakan sintak bus. Nah, ini sintaknya seperti ini. Bagaimana kita membuat variabel di bus. Nah, ini perintahnya seperti ini. Skripnya seperti itu. Kelebihan bus sekuat sel lain tetapi menambahkan fungsi kenyamanan seperti tanda kurung ganda. Dalam kode sampel, basis sum ini disukai oleh pengguna bus karena mereka menghindari sintaksis yang terkadang bertele-tele seperti TCSH atau ASH. Namun mereka unik untuk bus dan tidak sesuai dengan POSIX yang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas pada sistem yang tidak menjalankan bus. Bus adalah perangkat lunak sumber terbuka sehingga sebagian besar pengguna dapat menginstalnya jika mereka membutuhkan. Kurangnya kompatibilitas
hanya memaksa ketergantungan ekstra dan tidak mengecualikan siapapun dari pengguna script. Nah, ini jika ingin belajar Bash ya. Nah, ini silakan saudara nanti membaca bukunya. Lalu bisa juga ikut kursnya di edX maupun di Red Hat course nih. Wah, ini play games di dalam Bash. Ini apa ini? Buku Unix. Ini bagaimana kita belajar Bash. Wah, ini gamenya command line for learning the fun Bash nih. Nah, ini di terminal ya. CD entrance cat scroll. Cat itu perintah untuk melihat file scroll di sini. Ini ls ediseller. .zip. Wah, ini di GitHub ini mahasiswa semuanya. Nah, git clone ini. Kita clone directory ini. Untuk apa ini? Ya, untuk download ya. Enter continue. Command line heroes. Installing. Oh, ini gamenya nih. Minesweeper. Kalau di Microsoft banyak itu ya. Secara grafikal. Kalau ini terminal di terminal ini. Mahasiswa semuanya. Oh, ini. Ya, itu ya mahasiswa semuanya untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti untuk diskusi pertemuan keempat ini, silakan nanti menjelaskan mengenai Bash sepemahaman saudara dari yang sudah saya paparkan sebagai bentuk kehadiran saudara dan keaktifan saudara pada pertemuan hari ini. Nanti buat new discussion dengan judul, nama, dan NIM-nya, dan jawaban pesannya adalah jawaban pesan saudara mengenai pemahaman saudara mengenai Bash. Tidak populer memang bagi kalangan yang hanya install next, dan lain sebagainya, double klik next gitu. Tapi kalau di dalam Bash memang kita harus mengetahui script-scriptnya, perintah-perintahnya, sehingga nanti kita bisa running tanpa graphical, tapi kita running semuanya berbasiskan instruksi dari pemrograman Bash. Ini penting saya berikan agar saudara memahami inti dari source code atau sumber dari sistem operasi yang semuanya ada pemrograman shell, bash shell, bash ya, .sh, C, bahasa pemrograman C, dan Python. Itu intinya. Baik. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebesar-besarnya jika mungkin ada yang belum memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.